Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PMUI UPIN di LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Nur Hasrat, NIM 21124235, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2024 di UIN Bukit Tinggi tahap 2. Hari ini, tanggal 29 Januari 2025, bertempat di SMPN 1 Rau Selatan. Pukul 10 WIB akan mempraktikkan kegiatan uji kinerja dengan tema akidah dan subtema beriman kepada malaikat, introspeksi diri dan mawas diri. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahidun satu, Isnaini dua, sana satu, tiga. Nah, dalam hitungan ketika kita mulai berdoa sekaligus kita membaca doa pendek. Dimulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
sebelum kita lanjutkan pelajaran kita sehat sejenak dengan SDG biar semangat. Nah, kita mulai. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Lanjut, nah. Tuh. Nah, setelah kita mengetahui siapa malaikat tadi, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu beriman kepada malaikat. Rukun iman yang keberapa? Kedua. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti yang Ibu telah dilihat di depan. Coba Anda semua lihat ke depan. Kita mulai dari yang pertama. Apa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Nah, nomor 2. Yang ketiga. Dan perbaikan diri. Yang keempat.
tapi hanya 10. Nah, kita mulai dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, ya, mengatur rezeki dan cuaca. Jadi tadi pagi hujan. Nah, siapa yang mengatur hujan itu supaya turun ke bumi? Malaikat Mikail melalui perintah Allah. Kemudian Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Dalam satu hikayat menyatakan ketika udah terjadi hari kiamat, kalau udah berbunyi trompetnya malaikat Israfil ini, semua kita sudah tidak bernyawa, sudah datar, semua permukaan bumi sudah tidak ada lagi, datar seperti lapangan bola. Nah, yang kelima Israel, yang keempat Israel mencabut nyawa. Nah, kalau udah datang waktunya, malaikat Israel akan mendatangi kita. Tidak bisa kita mengatakan tunggu
saya ketahui secara umum, tugas malaikat adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. B. Meneguhkan hati para hamba-hamba Allah SWT yang tulus. C. Menjaga orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. D. Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. E. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Di bawah ini Satu. Kelompok 2. Kelompok 3 udah. Anda? Satu. Nah, setelah kita melakukan diskusi, kepada kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas malaikat dan iman. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan mereka tidak tampak oleh mata manusia. Mereka memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan perintah Allah. Tugas mereka sangat bervariasi, mulai dari menyampaikan wahyu kepada para nabi, seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril, hingga mengatur rezeki bagi makhluk hidup melalui malaikat Mikail. Ada juga malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk kita, serta malaikat yang mengurus kehidupan setelah mati, seperti malaikat Israel yang mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Beriman kepada malaikat adalah salah satu pokok ajaran dalam agama Islam. Meskipun kita tidak bisa melihat mereka, kita harus percaya bahwa malaikat ada dan menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Allah. Beriman kepada malaikat mengajarkan kita untuk menjadi berhati-hati dalam setiap perbuatan, karena setiap amal kita, baik atau buruk, selalu dicatat oleh malaikat. Hal ini mendorong kita untuk lebih bijaksana dalam bertindak dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Selain itu, beriman kepada malaikat juga mengingatkan kita akan kehidupan setelah mati. Kita tahu bahwa setiap orang akan menghadapi kematian, dan malaikatlah yang akan datang untuk mencabut nyawa kita pada waktunya yang telah ditentukan Allah. Ini mendorong kita untuk selalu mengingatkan akhirat dan memperbaiki diri, agar kelak kita bisa memperoleh tempat yang baik di sisi Allah. Keimanan kepada malaikat juga menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita. Kita menyadari bahwa segala nikmat baik berupa rezeki maupun keberkahan hidup diatur oleh malaikat sesuai dengan takdir Allah. Dengan demikian, kita menjadi lebih bersyukur dan lebih menghargai setiap pemberiannya. Dengan beriman kepada malaikat, kita semakin dekat dengan Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat mereka, kita percaya bahwa mereka selalu ada, melaksanakan tugas mereka dengan setia, dan membantu Allah dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Hal ini membuat kita merasa lebih aman dan yakni bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak diatur dengan sangat baik oleh Allah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Tanggapan kami dan ada benar-benar kelompok 1 sangat mudah
selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas malaikat dan lingkungannya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya dan memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan perintah Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, mereka ada di sekitar kita dan bekerja dengan penuh kesetiaan. Salah satu tugas utama malaikat adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi, seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada malaikat yang bertugas untuk mengatur hujan, memberikan rezeki, hingga mencatat amal perbuatan manusia. Beriman kepada malaikat berarti kita percaya sepenuh hati bahwa mereka ada dan menjalankan tugas yang telah Allah tetapkan. Keimanan ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan lebih baik dalam berperilaku, karena kita tahu bahwa amal baik dan buruk kita dicatat oleh malaikat. Setiap perbuatan, perkataan, dan niat kita tidak luput dari pengawasan mereka. Kepercayaan kita terhadap malaikat juga mengingatkan kita akan kematian yang pasti datang pada waktunya. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sementara. Ini mendorong kita untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, dan memperbaiki diri. Selain itu, beriman kepada malaikat mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, rezeki yang kita terima, kehidupan yang kita jalani, dan segala kebaikan yang ada dalam hidup kita adalah bagian dari tugas malaikat dalam mengatur dunia ini. Dengan mengetahui ini, kita menjadi lebih bersyukur dan lebih peka terhadap karunia Allah. Dengan beriman kepada malaikat, kita semakin menyadari bahwa hidup ini penuh dengan makna. Malaikat bekerja untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memastikan segala hal berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ini membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah, lebih yakin akan takdirnya, dan lebih berusaha untuk hidup dengan cara yang baik setiap harinya. Demikianlah paparan hasil diskusi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Tanggapan kami terhadap kelompok 2, materi yang disampaikan dapat kami terima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda semua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini, marilah kita ambil beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari penampilan Ananda semua, yaitu tentang hikmah beriman kepada mereka. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas amal perbuatan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat. Yang keempat, memotivasi introspeksi diri secara terus-menerus. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin, jujur, dan amanah. Ya, ini yang dapat kita ambil dari hasil kelompok Ananda semua. Nah, dari penampilan Ananda tadi sudah bagus semua. Nah, tapi di antara penampilan yang terbaik pasti ada yang terbaik. Jadi pada kali ini penampilan yang terbaik untuk hasil presentasinya adalah dari kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, dari hasilnya Ibu nilai dan kelompok 1 mendapat nilai 85 dan kelompok 2 90 dan yang kelompok 3 85. Jadi yang terbaik adalah kelompok 2. Betul. Nah, Ananda semua, bagaimana pembelajaran hari ini mempengaruhi cara Anda bersikap? Siapa yang bisa? Anda, coba Mutia. Pembelajaran hari ini mempengaruhi kami bersikap untuk selalu berbuat baik, karena apa yang kami lakukan selalu dicatat para malaikat, baik perbuatan buruk maupun yang baik. Bagus, terima kasih untuk Mutia yang telah menjawab pertanyaan Ibu. Ya, karena sangat mempengaruhi
1. Nah, baiklah kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang iman kepada malaikat, mawas diri dan introspeksi diri. Yaitu yang pertama, iman kepada malaikat adalah bagian penting dari rukun iman yang harus dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami tugas dan hikmah malaikat dapat membantu manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, perilaku positif seperti jujur, disiplin, dan introspektif merupakan cerminan dari iman yang kuat kepada malaikat. Namun, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja penilaian siswa. Jadi, Ibu akan menilai sejauh mana materi kita pagi hari ini dipahami oleh Anda semua. Satu. Nah, karena nanti Ibu udah ada LKPD, silakan kerjakan selama 30 menit. Silakan dikerjakan. Karena waktu mengerjakan LKPD-nya telah habis, maka silakan dikumpulkan ke depan. Silakan. Satu. Nah, karena LKPD-nya telah Ibu nilai, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ananda mengerjakan tugas di rumah, yaitu coba Ananda sekalian tulis di buku latihannya. Nah, tugasnya adalah coba tulis menuliskan refleksi pribadi tentang bagaimana menerapkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, siapkan jadwal. Gerak, gerak. Hormat, gerak.